Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia semuanya ada. Wah, senang sekali pemirsa, pada segmen kali ini tidak hanya ditemani oleh saya Krisna Livia dan juga Niken, dan pada kesempatan kali ini kami juga sudah bersama dengan Dr. Habibah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo dok. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya hari ini dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Lagi happy juga, lagi senang aja. Waduh, happy juga nih ya. Nih dok, tapi aku sedikit mau curhat nih dok. Akhir-akhir ini tuh aku kayak yang lagi ngerasa, aduh kok badan aku gemukan sih, kayak gitu-gitu tuh. Terus aku berupaya untuk workout. Nah terus ini yang sering banget aku denger nih ya, ini antara gemuk dengan obesitas. Ini nih sebenarnya beda nggak sih dok? Mungkin nanti ini pada segmen kali ini juga kita akan bahas juga nih pemirsa terkait obesitas itu apa ya. Tapi untuk perbedaan sendiri ini antara gemuk dan obesitas ini ada perbedaannya nggak sih sebenarnya dok? Oke, kalau secara per definisi, obesitas dan gemuk itu berbeda ya. Gemuk itu istilahnya adalah overweight. Overweight itu diartikan sebagai kondisi bertambahnya massa tubuh gitu ya, akibat karena bisa massa otot, massa lemak, cairan tubuh juga bisa. Sedangkan kalau obesitas itu memang karena penumpukan lemak yang berlangsung lama, itu disebabkan ketidakseimbangan antara intake-nya dan output-nya, inputnya dan output-nya yang berkepanjangan, seperti itu. Oke, kalau seorang dikatakan gemuk atau obesitas ini, apakah ada takarannya masing-masing? Apa ini bagaimana dok? Bisa dikatakan itu gemuk atau obesitas? Dikatakan sebagai obesitas itu diukur berdasarkan indeks massa tubuh atau body mass index. Dan body mass index sendiri itu ada range-nya. Ketika dikatakan normal itu range di angka 20 sampai dengan 25, 24,9. Kalau overweight itu udah di 25 sampai 27. Kemudian kalau di obesitas itu udah bisa dihitung dari 27 tadi sampai ke 30. Ini apa ini dok? Yang obesitas 27, 25 itu? Body mass index, indeks massa tubuh. Oh, itu dihitung dari mungkin tinggi badan juga? Tinggi badan dan berat badan. Jadi cara menghitungnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Oh gitu. Jadi ada caranya pemirsa ya untuk menentukan berat badan kita ideal atau tidak ya. Benar ya. Oke. Oke dok, kalau yang aku tahu nih ya, obesitas itu kan biasanya identiknya ya dengan massa tubuhnya atau volume tubuhnya kan yang lebih besar mungkin daripada biasanya gitu orang yang nggak mengidap obesitas. Tapi nih dok, apakah gemuk ini sendiri udah menandakan bahwa itu tuh sehat gitu? Pasti menandakan itu sehat, karena aku sebagai orang yang punya postur yang kecil ya dok, sering dijudge sama orang-orang, kamu kurang gizi ya, kamu kurang sehat gitu. Nah, apakah orang yang punya postur tubuh gemuk ini menandakan bahwa itu tuh selamanya sehat gitu dok? Oke. Jika gemuk atau overweight-nya itu disebabkan pertambahan massa otot, seperti binaragawan atau atlet ya, itu bisa dibilang sehat. Cuman ada satu waktu yang memang dia bertambahnya adalah massa lemak, yang jadinya nanti bisa ke obesitas. Nah, itu udah kondisi patologis atau suatu penyakit jadinya. Jadi itu udah tidak sehat lagi. Seperti itu. Oke. Berarti ini kalau yang mungkin volume itu agak berlebih sendiri, ini harus perlu diperhatikan ya pemirsa, bahwasanya itu tuh bukan suatu kewajaran ya. Iya. Dan harus apa nih dok? Kira-kira kalau udah kelihatan mengalami demikian? Hal sederhananya adalah periksa tadi ya, body mass index. Yang keduanya itu bisa periksa lingkar perut. Kalau di laki-laki, kalau lingkar perutnya sudah lebih dari 90 cm, itu bisa dikatakan sebagai obesitas. Kalau di perempuan Asia biasanya ukurannya lebih dari 80 cm. Oh, berarti kalau masih di bawah 80 cm ini masih dikatakan normal ya dok? Bisa, tapi nanti dibandingkan lagi dengan body mass index tadi, indeks massa tubuh. Kembali lagi. Iya. Kayaknya di balik layar nanti aku akan belajar nih pemirsa hitung-hitungan bagaimana caranya untuk menentukan berat badan yang ideal ya. Betul. Oke, tapi dok berarti secara kesimpulan belum bisa kita katakan kalau gemuk itu belum tentu obesitas juga ya, atau sebaliknya gitu ya? Iya, gemuk itu belum tentu obesitas, tapi kalau obesitas sudah pasti. Sudah pasti gemuk ya. Oke, dan itu penyebabnya karena kelebihan lemaknya itu ya dok ya? Oke, wow. Nah kira-kira dok, kalau untuk orang yang mengidap obesitas ini nih bahayanya apa sih dok? Kalau misalnya aku dengar dari teman-teman aku yang mungkin punya postur tubuhnya gemuk gitu ya, mereka sering ngeluh kayaknya susah untuk olahraga karena lari sedikit udah capek gitu. Nah kalau misalnya orang yang punya obesitas ini bahayanya apa sih dok kira-kira? Oke, bahayanya itu memang pasti akan mengganggu badan ya, mengganggu fisik kita, dimana bisa
terjadi gangguan terhadap organ-organ. Biasanya jadinya ada resistensi insulin. Kalau resistensi insulin sendiri bisa menyebabkan sakit diabetes nanti, atau peningkatan kadar lemak tubuh, hiperkolesterol gitu ya. Hiperkolesterol sendiri nanti bisa leads tuh banyak penyakit, bisa hipertensi, bisa nyumbat jantung atau jadi penyakit jantung koroner gitu kan. Bisa juga itu menambah beban jantung untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, karena sebagian besar tubuhnya itu adalah jaringan lemak jadinya, bukan jaringan otot, seperti makanya jadi cenderung mudah lelah ya. Terus juga ketika terjadi penyumbatan di jantung ya itu nanti bisa sampai kematian jadinya, bahayanya ke sana. Agak sangat serem sekali ya. Beresiko banget. Resikonya ya beresiko banget ya. Ini yang agak sulit mungkin ya dok untuk apa ya, untuk mengurangi kadar lemaknya ini atau ingin kembali kurus kan otomatis harus olahraga dan makanan juga harus benar-benar dijaga lah ya, istilahnya ya, dikurangi. Nah ini yang agak PR nih untuk orang-orang yang mungkin punya berat badan yang lumayan, terus juga dia pengen diet. Nah terus sementara dia tuh punya penyakit kayak lambung gitu, itu gimana caranya dok? Oke, yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan. Ketika kita ngomongin input, itu jenis makanannya apa? Jenis makanan yang bisa menyebabkan penumpukan lemak atau jadi bikin obesitas, itu yang karbohidrat, ini ya, sederhana istilahnya. Yang gampang sekali diubah jadi gula darah, terus nanti dia jadi penumpukan di jaringan tubuh. Seperti misalnya gula pasir, gula merah, nasi putih, terus tepung-tepungan, cake, terus juga bisa junk food ya, makanan cepat saji, atau juga makanan yang banyak lemak jenuh, gorengan gitu. Terus apalagi ya, coklat-coklat juga bisa sih. Oh gitu. Ada beberapa coklat yang dia justru lemaknya tuh lemak jenuh ya, kayak gitu. Oh berarti itu harus diganti dengan makan-makanan seperti mungkin sayur. Benar, harus tinggi serat. Pasti. Berarti untuk teman-teman di rumah yang mungkin agak kesulitan nih, tapi pengen diet nih, terus punya penyakit di lambung juga nih, agak masalah di lambung. Berarti disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat seperti buah dan juga sayur yang seperti sudah dianjurkan dokter ya. Oke, itu dia pemirsa. Jadi harus tetap jaga pola makan juga ya, jangan sampai makanannya ini terlalu berlebihan lemak dan itu berakibat untuk memicu obesitas ya dok ya. Oke, kalau dari kasus obesitas yang aku tahu nih dok dan aku lihat itu kan bisa terjadi ke siapa aja ya, mau wanita atau mau laki-laki juga nih. Tapi ada nggak sih dok kalau obesitas ini lebih cenderung akan menjangkit laki-laki atau perempuan, dan kalau misalnya perempuan nih dok yang terkena lebih resikonya lebih besar, apakah ada resiko besarnya gitu kalau perempuan terkena obesitas? Oke. Kalau secara teori jurnal ya, memang banyak menyebutkan yang cenderung mengalami obesitas itu adalah perempuan. Gitu. Di perempuan sendiri, bahaya yang paling ditakutkan adalah ketidaksuburan atau infertil. Karena kenapa? Ketika terjadi penumpukan lemak itu, hormon estrogen jadi terganggu ya, sehingga tidak terjadi ovulasi atau jadi tidak menstruasi berkepanjangan. Akhirnya yang kita mungkin pernah dengar juga istilahnya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome ya, ketika memang ada penumpukan kista-kista ovarium di kandung telur, itu akibat sel telur tidak keluar karena gangguan hormonal tadi, gitu. Oke. Sehingga tidak subur endingnya. Oh gitu, jadi agak berbahaya juga ya. Dan untuk mengatasi hal-hal tersebut nih dok, kira-kira ada nggak sih makan-makan yang benar-benar harus kita hindari untuk mencegah terjadinya obesitas seperti itu? Oke, sebenarnya sederhana seperti yang saya sebutkan tadi ya, makanan yang perlu dihindari itu makanan karbohidrat terlalu sederhana, jadi kita justru harus perbanyak karbohidrat yang kompleks, dan juga hindari lemak-lemak jenuh, perbanyak lemak yang tak jenuh, seperti misalnya kalau mau konsumsi gorengan bisa pakai diganti minyak goreng sawit diganti jadi minyak zaitun misalnya, kayak gitu. Dan juga kita perlu tingkatkan outputnya ya. Harus aktivitas fisik yang benar, baik, ya? terukur, teratur, gitu. Kalau menurut dokter sendiri untuk olahraga ini biasanya durasi olahraga dalam sehari tuh yang efektif tuh berapa sih dok? Misalkan satu hari itu cuma 30 menit atau 1 jam atau bagaimana? Untuk olahraganya sendiri biasanya sehari cukup di 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam itu seminggu minimal 3 kali, 3 sampai 4 kali. Jadi diselang-seling aja harinya, itu sudah bisa membantu untuk mengurangi resiko obesitas hingga penyakit jantung. Oke, itu sedikit himbauan untuk pemirsa di rumah ya yang mager-mager nih. Ayo dong
dong look up ya, harus lebih rajin lagi olahraganya untuk mencegah terjadinya obesitas. Harus seimbang ya Krisna antara pola makan dan jaga pola kesehatan untuk olahraga juga jangan sampai salah satunya timpang gitu, harus balance ya dok ya dua-duanya, jangan sampai dari pola yang nggak benar ini memicu banyak penyakit, salah satunya adalah obesitas ini sendiri. Nah dok, tapi kalau misal obesitas ini sendiri tuh sebetulnya apakah emang dari makanan aja atau ini termasuk penyakit keturunan sih dok? Kalau obesitas? Iya, kurang lebih ya 40-50% kalau orang tuanya obesitas, nanti anaknya bisa menjadi obesitas juga. Oh, ada potensi Iya, ya, ada dok, ya? potensi dari itu. Mungkin bisa juga dari obat-obatan juga bisa kalau untuk pasien atau penderita ya asma, radang sendi gitu ya. Dan juga alergi biasanya sering konsumsi obat-obat steroid atau yang ngurangin gejala sesaknya dan gejala nyerinya. Nah, itu cenderung bisa menyebabkan nafsu makan bertambah. Nah, itu yang aku rasain dok. Jadi belakangan ini tuh aku karena punya alergi, terus aku konsumsi obat ya, dan konsumsi obat alergi itu, dan setelah itu aku malah jadi nafsu makan. Mungkin itu kali ya. Jadi untuk kembali lagi agar tidak terlalu cenderung kayak gitu tuh gimana dok? Harus banyak faktor tadi ya, jadinya kumpulan banyak faktor. Salah satunya ketika memang lagi konsumsi obat harus dengan konsultasi dengan dokter ya. Pertama itu. Terus jangan berkepanjangan. Pasti untuk obat alergi memang biasanya ketika gejala sudah hilang, sudah bisa diberhentikan seperti itu. Dan obatnya ini juga emang kadang suka menambah nafsu makan kita ya. Itu yang mungkin jadi PR banget sih, dan harus juga olahraga sih, itu penting ya. Kalau misalkan makan banyak juga olahraganya juga harus teratur tuh pemirsa untuk mencegah terjadinya obesitas. Mungkin terakhir dok, dokter bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah agar lebih aware terhadap kesehatan, apalagi ini bisa mencegah terjadinya obesitas pada manusia. Oke, yang mau saya garis bawahi adalah tadi gemuk itu belum tentu obesitas, tapi ketika obesitas sudah pasti gemuk, sehingga kita perlu menyeimbangkan antara input yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga aktivitas fisik atau output yang dilakukan. Perlu kita mesti lebih waspada, karena yang namanya obesitas sendiri itu adalah cikal bakal dari banyak penyakit komplikasi ke depannya. Mungkin tidak terlihat dalam jangka waktu dekat, biasanya terlihat nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, tiba-tiba jadi diabetes, hipertensi, dan juga sampai ke penyakit jantung koroner tadi. Aduh, itu bahaya banget sih pemirsa, perlu dibawahi untuk himbauan yang tadi ya Ken ya. Betul Oke banget. dokter, nanti kita akan balik lagi, tapi terima kasih sebelumnya dokter sudah Makasih banyak dokter, kita jadi banyak tahu nih tentang diabetes sendiri, pencegahannya seperti apa, dan kita harus kayak gimana gitu ya. Wah, senang banget. Oke pemirsa, nanti kita akan balik lagi, tentunya masih banyak informasi yang akan kita berikan setelah jeda berikut ini. Tetap di Etalase Indonesia.